dengan jumlah tikungan ke kanan yakni 11 tikungan dan jumlah tikungan ke kiri sebanyak 6 tikungan. Yang mana tentunya tikungan ini cukup banyak dan berkelok-kelok. Yang kalau kita saksikan dari pagi hingga sore hari ini kita sudah melihat banyak sekali para pembalap yang terjatuh di tikungan tertentu. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap untuk kategori terakhir kita di Superstock up to 1000 cc ini. Dan untuk informasi pemirsa di rumah dan di mana pun Anda berada yang menyaksikan race kita pada hari ini, Super Upstock 1000 cc ini merupakan race kedua. Karena sebelumnya sudah dilakukan race pertama pada hari sebelumnya, yang pada race ini mereka akan melewati 8 laps atau 8 putaran sebelum akhirnya mereka berhasil mencapai garis finish dan dinyatakan sebagai pemenang dari Superstock up to 1000 cc. Dan bisa kita lihat di layar kaca Anda pemirsa, para pembalap sudah ajang balapan kita pada sore hari ini untuk kategori tersebut. Betul, dan di sini adalah kelas Superstock up to 1000 cc. Itulah apa yang disampaikan Ira bahwa ini adalah pertarungan yang tentunya cukup memanas akan terjadi. Kami juga akan membawa Anda dalam pertarungan yang cukup menegangkan. Dari kelas ini ada 600 cc dan ada 1000 cc. Jadi ada dua kategori dibalapkan secara bersama. Nanti pun seperti kelas-kelas sebelumnya bahwa bila dibalapkan secara bersama maka pembagian trofinya akan terpisah. Dan mohon maaf, kita akan melihat kembali 77 Eric Saputra yang di hari pertama ini menguasai jalannya balapan di kelas 1000 cc, sementara Edi Purnomo 123 YROI R7 Racing Team pembalap Kalimantan Timur ini, Edi Purnomo berada pada posisi yang cukup bagus di posisi pertama juga pada kelas 600. Dan kita akan lihat persiapan dari masing-masing pembalap setelah warm up lap dari jalannya race ini. Dan di sini kita sudah melihat para pembalap sudah selesai melaksanakan sesi warm up-nya dan kembali kepada start line untuk bersiap-siap memulai sesi race sesungguhnya untuk kategori Superstock up to 1000 cc ini. Tentu nanti kita akan lihat bersama siapa yang akan memimpin jalannya balapan pada hari ini, karena para pembalap akan melewati 8 lap yang harus diselesaikan sebelum akhirnya dinyatakan sebagai juara atau pemenang. Ayo kita maju dengan kecepatan tinggi. Ada Edi Purnomo, kemudian ada 77 sekali lagi rekan-rekan Marshall yang untuk segera melakukan evakuasi pada pembalap-pembalap tersebut. Baik, kita akan kembali melihat adanya satu masalah. Sebetulnya Edi Purnomo adalah pembalap yang bergabung bersama R7 menjadi yang terbaik di hari kemarin, dan semoga tidak ada masalah yang berat. Amin, semoga semua terkendali dan tidak ada masalah yang dapat mengganggu Edi Purnomo tersebut. Ya, bersama satu orang pembalap tadi nampaknya harus tertinggal dalam jalannya balapan, dan ya nampaknya kita lihat di replaynya bagaimana mereka akhirnya bisa bertubrukan. Ya, jadi motor ini tidak cukup dari panjangnya motor untuk masuk di sela-sela tersebut, tidak cukup. Betul sekali. Ini pembalap R7 coba memaksakan kalau menurunkan kecepatan di belakangnya juga ada pembalap. Jadi pertimbangan tersebut, dan akhirnya roda depan membentur roda belakang dari pembalap di depannya, dan mau tidak mau dia terhimpit
oleh motornya sendiri dengan pembalap di belakangnya. Belakangnya juga. Dan pembalap yang tertabrak mungkin lihai saja. Iya. Di pos sebelumnya ya. Sebelumnya ini adalah kelas yang cukup tinggi, 600 cc hingga 1000 cc, dan Erik Saputra. Kemudian kita akan melihat Iko Mangyuda, ada Dewa, dan kemudian ada Ahmad Fahri Rusidi, ada serta Iksana Angga Kusumo. Ini juga merupakan pembalap-pembalap yang masih berusaha untuk tampil lebih cepat. Betul sekali, dan tentunya kita lihat di sini semakin Jauh lebih gesit cepat dan dari yang juga tadi, ya. sengit ya antara satu pembalap dengan pembalap lainnya berusaha untuk kembali mengambil posisi terdepan dari balapan ini. Namun sayang sekali kalau bisa kita lihat karena Erik Saputra masih konsisten dengan posisinya ada di depan, bahkan kawan-kawannya atau lawannya masih jauh di belakang dengan jeda atau jarak yang cukup jauh. Kalau terlihat menyentuh atau mendekati posisi dari Erik Saputra yang membuatnya masih di posisi terdepan. Tentunya ini membuat Erik Saputra dapat sedikit optimis ya, dapat untuk melaju lebih dan memberikan performa yang jauh lebih baik dan dapat memenangkan untuk sesi kategori Superstock up to 1000 cc ini. Ya betul, Erik Saputra yang saat ini berada pada posisi lini terdepan ini begitu nyaman, dan kita melihat Febrian Agung, Budi Prasetyo, Jermia Christopher, ada lagi Ahmad Paulus di Martin satu sama lain. Kemudian dua ketiga semuanya dalam posisi yang seimbang, artinya ada sudah posisi berganda. Nampaknya sudah mulai terbagi, kekuatan mereka sudah terbaca, dan keberadaan dari masing-masing pembalap juga dalam posisi sudah tidak dalam sektor yang sama, kecuali 3 pembalap ini nampaknya sektor yang sama, dan kita melihat Iko Mangyudana masih berada pada urutan kedua setelah pembalap Erik Saputra, dan kita lihat di sini juga Erik tidak terlalu terlihat panik atau terburu-buru untuk selalu melanjutkan lajunya. Namun kita lihat di posisi kedua ada Iko Mangyudana yang mencoba dari sesi ini, meskipun ya ada banyak sekali tikungan dan kelokan, dan di sini terlihat dia mencoba untuk memacu kecepatannya agar dapat mengejar atau setidaknya berdekatan dengan posisi yang terdepan, yakni posisi Erik Saputra. Ya, Erik Saputra juga mulai menemui sedikit ada kendala, yakni adanya pembalap-pembalap yang di overlap. Ya, bendera biru tadi sudah terlihat di sana. Ini ditujukan pada pembalap bagian akhir agar segera melakukan overlapping atau juri cak ini diberi syarat bendera biru. Yang masih berada di sana, dan nampaknya masih tak mulus melaju cepat menguasai jalannya balapan, dan Erik Saputra nampaknya hanya dapat menguasai pertarungan di langsung. Pembalap ini tidak bisa naik podium
Winner juga akan disandang oleh pembalap yang tentu hadir bersama Carlos RRS Racing Team RRS yang saat ini masih berada di posisi paling dominan. Iya betul sekali, dan nampaknya untuk sesi balapan Superstock up to 1000 cc ini terlihat cukup tidak ada banyak tidak ada yang terlalu terburu-buru atau terkecoh satu sama lain, karena memang jarak satu pembalap dengan pembalap lainnya ini sangat-sangat jauh sepertinya ya. Tidak ada fight yang bersinggungan Iya betul. dalam jarak dekat. Mereka semuanya dalam posisi bagaimana mengamankan motor ini bisa dipacu hingga berusaha untuk mengatur untuk bisa memaksakan power mesin. Iya. Apa yang dilakukan oleh pembalap awal tadi? Ada kesempatan untuk berbicara pada kelasnya. Tempat hingga spasi jarak antara motor dirinya selama motor di depannya itu tidak mencukupi, tidak benturan tak terelakkan. Ya, jangan sampai kita terlalu berambisi, tadi tuh akhirnya kita harus keluar dari pertandingan ya, kehilangan kesempatan juga. Unit nampaknya terhenti di pinggir lintasan dan kini kita tengah menantikan bagaimana pembalap Erik Saputra ini menguasai lap dan ya sebetulnya kami ingin menayangkan bagaimana gambaran yang terjadi di belakang, namun nampaknya pertarungan Jauh ya, untuk menjangkau teman-teman yang ada di belakang para pembalap yang sudah tertinggal jauh dari Erik Saputra ini. Boleh kiranya kameramen mengarahkan ke pembalap-pembalap yang berada di urutan keempat, kemudian juga urutan kelima Waduh, Abdul Aziz. time gap-nya yang begitu rendah. Kalau kita lihat ini hampir satu persatu lewat depan kamera. Jadi kita bersama. Kenapa, Bu? Ya. Iya. Suaranya ribut banget di sini. Jarak Ini tinggal ya, resnya ini res terakhir. Resnya res terakhir serunya pertarungan yang terjadi di sini. Ibu masih Setelah di Erik Saputra depan ya? ada pembalap-pembalap yang ada di deretan dan Oh, iya, akan iya. berusaha untuk masuk Ntar pada kita dari panel. sini Kemudian depan lagi ya. yang ada di sini. Oke, kita Tunggu ya. apakah Liu Susanto akan berhasil melakukan overlapping pada dan kita kembali lagi melihat ada jarak